Tanggal 19 November, hari ke-327. Bacaan 1 Korintus pasal 7 sampai pasal 10. Hidup bijaksana dalam keseharian. Garis besar. Mulai pasal 7, Paulus menanggapi berbagai pertanyaan praktis dari jemaat Korintus. Pertanyaan yang tidak secara langsung dijawab dalam Perjanjian Lama atau oleh ajaran Yesus selama pelayanannya di dunia. Di antaranya, apakah hidup selibat lebih baik daripada menikah? Bolehkah orang percaya makan daging persembahan berhala? Apakah pelayan Injil berhak menerima dukungan finansial dari Injil? Jika sesuatu tidak dilarang oleh hukum Taurat, apakah otomatis boleh dilakukan? Paulus memberikan prinsip-prinsip yang menuntun penggunaan kebebasan Kristen secara bertanggung jawab. Kebebasan yang dibatasi oleh kasih, kesucian hati, dan kepekaan terhadap orang lain. Renungan harian. Dua pemimpin terpenting yang ditetapkan Allah di Alkitab adalah rumah tangga dan gereja. Keduanya saling berkaitan erat. Kepemimpinan rumah tangga adalah syarat untuk memimpin di gereja. 1 Korintus pasal 3 ayat 4-5. Relasi kasih dalam pernikahan menggambarkan relasi antara Kristus dan gereja. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal 7 menjadi sangat penting. Paulus tidak menulis teori, ia menulis bimbingan praktis bagi setiap status hidup yang menikah, lajang, bercerai, janda atau duda, serta yang dalam pernikahan campur dengan pasangan yang belum percaya. Anda mungkin ingin meluangkan waktu hari ini untuk membaca ke-40 ayat dalam pasal ini. Untuk memahaminya dengan lebih jelas, Anda dapat membagi kertas menjadi 5 kolom. Pernikahan, selibat, perkawinan campur, perceraian, pernikahan kembali. Tuliskan apa yang Paulus ajarkan dalam setiap kategori. Perhatikan terutama bagian yang sesuai dengan kondisi Anda atau keputusan yang sedang Anda pertimbangkan. Doakan setiap poin, minta Tuhan menuntun langkah Anda dengan hikmat. Jiwa muda akan lebih bijak jika ia dapat melihat hidup dari kacamata orang tua, walau hanya untuk 1 hari. Pendalaman. Korintus yang rusak. 1 Korintus pasal 8 ayat 1-13. Dengan posisinya yang strategi antara Laut Egea dan Adriatik, Korintus menjadi pusat perdagangan internasional. Namun kemakmuran itu membawa pengaruh buruk. Kuil-kuil yang penuh penyembahan berhala, aktivitas ritual seksual, hiburan tak bermoral, dan praktik keagamaan yang penuh kompromi. Kota itu begitu bejat hingga istilah berkorintus menjadi sinonim untuk perilaku amoral. Inilah latar belakang jemaat Korintus, sebuah gereja yang hidup di tengah-tengah laut pengaruh duniawi. Sekarang tentang pertanyaan itu. 1 Korintus 8 ayat 1. Dalam 1 Korintus, Paulus beberapa kali menulis, "Sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku." Pasal 7 ayat 1. Ini menunjukkan bahwa jemaat telah mengirim daftar pertanyaan kepada Paulus. Dalam pasal 5 ayat 9 dan 2 Korintus pasal 2 ayat 4 dan pasal 7 ayat 8, Paulus juga menyebut surat-surat lain yang ia kirimkan kepada mereka. Surat-surat yang kini hilang
tetapi menjelaskan mengapa ia sering berpindah dari satu topik ke topik lain dengan cepat. Paulus sedang menjawab pertanyaan nyata dari pergumulan nyata umat Tuhan di sebuah kota yang penuh tantangan moral. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.